Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga memang sangat diharapkan. Kehadiran anak mampu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi segenap keluarga, seperti halnya dengan kedua orang tua dari Poppy Mercury ini. Terlebih saat mereka pernah merasakan sebuah kehilangan. Berikut ini kisah tentang kehadiran Poppy Mercury di tengah-tengah keluarga, pasangan dari Bapak Kemal dan Ibu Titi. Kehadiran Poppy Mercury dianggap sebagai pengganti anak mereka yang telah pergi. Kisah ini pernah dimuat di majalah Kartini yang diceritakan oleh ayahanda Poppy Mercury, dan berikut ini kisah dari beliau selengkapnya. Saya menikah dengan Titi Supiati pada tahun 1961. Pernikahan kami ini terasa diberkahi oleh Tuhan dengan banyaknya anak. Sementara ada pasangan yang mengeluh sulit mendapatkan keturunan, kami justru diberi kemurahan dari Tuhan. Dalam waktu 5 tahun, kami sudah mendapat 4 orang anak, yaitu Tista, Elsa, Taufik, dan Dewi. Tahun 70 menyusul kelahiran anak kelima kami, yaitu Tommy. Namun Tuhan tak memberi umur panjang. Memasuki bulan ke-7, Tommy meninggal dunia. Menghadapi kenyataan itu, kami merasa sedih dan kecewa sekali. Kami sempat memohon agar diberi ganti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa kami ini. Pada tanggal 15 November 72, kami mendapat seorang bayi perempuan, montok dan berkulit putih. Kami beri nama Poppy Yusfidawati. Setelah kelahiran Poppy, kami masih mendapat 2 putri lagi, yaitu Ina Paristi dan Eri Kodila. Alhamdulillah, meski hanya berprofesi sebagai dosen di sebuah institut negeri, saya bisa membesarkan 7 anak. Saya mampu menghidupi rumah tangga secara sederhana. Selama ini, Poppy merupakan buah hati keluarga kami. Dari ke-8 anak kami, 1 diantaranya telah meninggal dunia. Poppy lah yang paling pendiam dan paling ringkih. Selain itu, bagi saya dan istri, kehadiran Poppy punya arti tersendiri dalam kehidupan rumah tangga kami. Sejak Poppy duduk di bangku SLTA, ia sering jatuh sakit. Setiap kali Poppy terserang sakit flu, segala macam penyakit muncul berbarengan. Poppy sering mengeluh kalau lambungnya perih, lehernya sakit, dan tubuhnya sering merasa lemas. Poppy memang tergolong anak yang sering sakit-sakitan, namun di sisi lain, Poppy mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Kelebihan Poppy adalah dia gemar sekali menyanyi dan suaranya terbilang merdu. Pokoknya, begitu Poppy sembuh dari sakitnya, suaranya yang merdu pun langsung memenuhi seluruh ruang di rumah kami. Kemahiran Poppy dalam bidang seni suara ada sejarahnya. Kakek Poppy yang bernama Kiai Haji Ishak dikenal sebagai juara membaca Al-Quran se-Cicalengka. Bisa dibilang, sampai kini kepiawaian beliau belum ada yang menandingi. Selain menuruni bakat sang kakek, Poppy juga menyukai hobi saya. Semasa kuliah, saya aktif dengan grup band kampus. Saya dan teman seangkatan En Sarif dan Agus Suwarno sering manggung bersama. Bakat Poppy semakin berkembang. Tahun 84, ia bergabung dengan kelompok musik AS Band. Saat itulah ia mengubah namanya menjadi Poppy Mercury. Poppy juga sering mengikuti berbagai kejuaraan. Pada tahun 89, ia berhasil menjadi juara 1 Festival Lady Rocker se-Jawa Barat. Alhamdulillah, usaha Poppy tidak sia-sia. Suatu malam, produser Akurama datang ke rumah kami. Beliau mengajak Poppy masuk dapur rekaman. Lewat album perdana berjudul Terlalu Pagi, ia resmi menjadi seorang penyanyi. Setelah album pertama, menyusul album-album berikutnya.
Beberapa di antaranya seperti Surat Undangan dan Badai Asmara meraih HDX Award sebagai album terlaris. Sebagai orang tua, saya merasa bangga dengan keberhasilannya itu. Rasanya sayalah orang tua yang paling bahagia di dunia ini. Namun dalam karunia itu, Tuhan memberi ujian. Poppy semakin sering jatuh sakit dan firasat buruk mulai membayangi saya. Pernah suatu ketika Poppy menjerit-jerit di kamar mandi. Sore itu juga kami membawanya ke rumah sakit. Menurut dokter, Poppy mengidap gejala liver dan harus banyak istirahat. Berbarengan dengan itu, ketenaran anak kami semakin melambung. Setiap hari ada saja kegiatannya, seperti rekaman, show, dan syuting video klip. Saya tahu betapa berat kerja seorang penyanyi. Pernah suatu ketika saya menemani Poppy syuting video klip untuk album terbarunya. Pengambilan gambar itu berlangsung dari pagi sampai larut malam dan disambung esok paginya. Suatu ketika pernah saya tanya ke Poppy, apakah ia tidak merasakan capek dengan semua kegiatannya ini? Tapi Poppy hanya menjawab, "Memang capek, Pak, tapi Poppy suka karena inilah karir Poppy dan Poppy harus bisa mengerjakannya dengan semaksimal mungkin," katanya. Karir Poppy memang sedang menanjak, namun perangainya tak berubah. Setiap pulang dari bepergian, ia selalu memberi kami oleh-oleh. Seperti pertengahan Maret lalu, sepulangnya dari Jakarta, ia menghampiri saya. "Pa, ayo tebak apa oleh-oleh yang Poppy bawa buat Papa?" Begitu katanya. "Paling-paling kemeja warna putih," jawab saya dan ibunya. Poppy memang sering membelikan saya kemeja dan biasanya berwarna putih, warna kesukaan Poppy. Tapi kalau ini rupanya lain. Poppy pun sambil tertawa-tawa. Wah, kalau itu jawabannya, Papa keliru besar. Melihat tingkahnya, kami merasa kebingungan. Ia lalu menarik tangan kami keluar rumah. "Itu lihat," katanya, seraya menunjuk ke sebuah sedan di depan rumah. "Sekarang Papa punya mobil baru." Saya terkesima melihat sedan baru itu. Saya tak pernah membayangkan kalau Poppy bisa memberi hadiah semewah itu kepada kami, orang tuanya. Bagi saya yang bekerja sebagai dosen, memiliki minibus saja sudah merupakan anugerah yang patut kami syukuri. "Papa nggak usah khawatir, betul kok, mobil ini hadiah dari produser rekaman. Kata produser, album Poppy laris di pasaran," tuturnya, seakan Poppy bisa membaca kekhawatiran saya. "Tapi mobil ini atas nama Papa kok," lanjutnya, seraya meyakinkan saya. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.